Unit masukan dan keluaran. Sistem masukan dan keluaran komputer. Sistem komputer memiliki 3 komponen utama, yaitu CPU, memori primer dan sekunder, dan peralatan masukan keluaran atau input-output device seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Beberapa bab sebelumnya telah membahas CPU dan memori. Sekarang akan kita jelaskan tentang peralatan atau modul input-output. Bagaimana modul input-output dapat menjalankan tugasnya, yaitu menjembatani CPU dan memori dengan dunia luar, merupakan hal yang terpenting untuk kita ketahui. Inti mempelajari sistem output suatu komputer adalah mengetahui fungsi dan struktur modul input-output. Fungsi modul input-output. Modul input-output adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Fungsi dalam menjalankan tugas bagi modul input-output dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu kontrol dan perwaktuan, komunikasi CPU, komunikasi perangkat eksternal, pembufferan data, deteksi kesalahan. Struktur modul input-output. Terdapat berbagai macam modul input-output seiring perkembangan komputer itu sendiri. Contoh yang sederhana dan fleksibel adalah Intel 8255A, yang sering disebut PPI atau Programmable Peripheral Interface. Antarmuka modul input-output ke CPU melalui bus sistem komputer terdapat 3 saluran, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Bagian terpenting adalah blok logika input-output yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka periferal. Terdapat fungsi pengaturan dan switching pada blok ini. Teknik masukan keluaran. Terdapat 3 buah teknik dalam operasi input-output, yaitu input-output terprogram, interrupt-driven input-output, dan DMA. Ketiganya memiliki keunggulan maupun kelemahan, yang penggunaannya disesuaikan sesuai unjuk kerja masing-masing teknik. Input-output terprogram. Pada I/O terprogram, data saling dipertukarkan antara CPU dan modul I/O. CPU pengeksekusi program yang memberikan operasi I/O kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Kelemahan teknik ini adalah CPU akan menunggu sampai operasi I/O selesai dilakukan modul I/O sehingga akan membuang waktu, apalagi CPU lebih cepat proses operasinya. Dalam teknik ini, modul I/O tidak dapat melakukan interupsi kepada CPU terhadap proses-proses yang diinterupsikan padanya. Seluruh proses merupakan tanggung jawab CPU sampai operasi lengkap dilaksanakan. Interrupt-driven I/O. Teknik interrupt-driven memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O. Bersamaan perintah I/O dijalankan modul I/O, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul I/O telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Cara kerja teknik interupsi di sisi modul I/O adalah modul I/O menerima perintah misal read, kemudian modul I/O melaksanakan perintah pembacaan dari periferal dan meletakkan paket data ke register data modul I/O. Selanjutnya, modul mengeluarkan sinyal interupsi ke CPU melalui saluran kontrol, kemudian modul menunggu datanya diminta CPU. Pengontrol interrupt Intel 8259A. Intel mengeluarkan chip 8259A yang dikonfigurasikan sebagai interrupt arbiter pada mikroprosesor Intel 8086. Intel 8259A melakukan manajemen interupsi modul-modul I/O yang tersambung padanya. Chip ini dapat diprogram untuk menentukan prioritas modul I/O yang lebih dulu ditangani CPU apabila ada permintaan interupsi yang bersamaan. Gambar 64 menggambarkan pemakaian pengontrol interupsi 8259A. Berikut mode-mode interupsi yang mungkin terjadi. Fully
nested, permintaan interupsi dengan prioritas mulai O, IRO hingga 7 IR7. Rotating, bila sebuah modul telah dimelayani, interupsinya akan menempati prioritas terendah. Special mask, prioritas diprogram untuk modul I/O tertentu secara spesial. Programmable Peripheral Interface Intel 8255A. Contoh modul I/O yang menggunakan I/O terprogram dan interrupt driven I/O adalah Intel 8255A Programmable Peripheral Interface atau PPI. Intel 825 dirancang untuk keperluan mikroprosesor 8086. Saluran dapat diprogram dari mikroprosesor 8086 dengan menggunakan register kontrol untuk menentukan bermacam-macam mode operasi dan konfigurasinya. Bagian kiri blok diagram merupakan interface internal dengan mikroprosesor 8086. Saluran ini terdiri atas 8 bus data 2 arah D0 sampai D7, bus alamat, dan bus kontrol yang terdiri atas saluran chip select, read, write, dan reset. Direct Memory Access atau DMA. Prinsip kerja DMA adalah CPU akan mendelegasikan kerja I/O kepada DMA. CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja. Dengan demikian, CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Dalam melaksanakan transfer data secara mandiri, DMA memerlukan pengambilan kontrol bus dari CPU. Untuk itu, DMA akan menggunakan bus bila CPU tidak menggunakannya, atau DMA memaksa CPU untuk menghentikan sementara penggunaan bus. Teknik terakhir lebih umum digunakan, sering disebut cycle stealing, karena modul DMA mengambil alih siklus bus. Penghentian sementara penggunaan bus bukanlah bentuk interupsi, melainkan hanyalah penghentian proses sesaat yang berimplikasi hanya pada kelambatan eksekusi CPU saja. Perangkat eksternal atau lebih umum disebut peripheral tersambung dalam sistem CPU melalui perangkat pengendalinya, yaitu modul I/O seperti telah dijelaskan sebelumnya. Secara umum, perangkat eksternal diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Human readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan manusia sebagai pengguna komputer, contohnya monitor, keyboard, mouse, printer, joystick, disk drive. Machine readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan peralatan, biasanya berupa modul sensor dan transducer untuk monitoring dan kontrol suatu peralatan sistem. Communication, yaitu perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, misalnya NIC dan modem. Sekian dan terima kasih.